Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Aulia, NIM 1912110041. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5B. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, dosen pengampu Bu Helna Nelis MPD. Saya di sini akan memaparkan mengenai macam-macam konsep kurikulum. Nah, macam-macam konsep kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kurikulum akademik, yang kedua kurikulum humanistik, yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Langsung saja kita beranjak ke penjelasannya. Yang pertama yaitu kurikulum akademik. Nah, kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan oleh guru. Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama-nama disiplin ilmu, seperti bahasa, sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman, dan lain sebagainya. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum akademik, yaitu yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, yang kedua, studi yang bersifat integratif, yang ketiga, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum akademik. Nah, kurikulum akademik ini mempunyai beberapa ciri berkenaan dengan tujuan, metode organisasi, isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum akademik ini yang pertama, pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Metode yang banyak digunakan, metode expository dan inquiry. Pola organisasi isi atau materi pelajaran kurikulum akademik ini yang pertama ada korelasi kurikulum, yang kedua unified atau konsentrasi kurikulum, yang ketiga ada problem solving kurikulum. Selanjutnya itu tentang kegiatan evaluasi kurikulum subjek akademis menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu pemulihan disiplin ilmu. Nah, masalah yang sering dihadapi oleh para pengembang kurikulum akademik ini adalah bagaimana memilih mata pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada. Ada beberapa saran untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama, mengusahakan adanya penguasaan yang menyeluruh dengan menekankan pada bagaimana cara menguji kebenaran atau mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan masyarakat atau social utility. Yang ketiga, menekankan pengetahuan dasar. Yang keempat, yaitu penyesuaian mata pelajaran dengan pengembangan anak. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu ada kurikulum humanistik. Nah, kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan pribadi atau personalized education, yaitu John Dewey atau progressive education dan J.J. Rousseff atau romantic education. Nah, pendidikan humanistik ini menekankan peranan siswa pendidikan merupakan sesuatu upaya untuk menciptakan situasi yang primitif, rileks, dan akrab. Oleh karena itu, peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengar pandangan realistis peserta didik secara komprehensif. Yang kedua, menghormati individu peserta didik. Dan yang ketiga, tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat. Nah, yang pertama di sini ada karakteristik kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik menurut hubungan emosional yang baik antara guru dengan murid dalam evaluasi kurikulum humanistik berbeda dengan yang biasa model lebih mengutamakan proses daripada hasil. Berikutnya yaitu ada kelemahan kurikulum humanistik. Yang pertama, keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individu peserta didik. Yang kedua, meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keragaman peserta didik. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, dalam kurikulum ini prinsip-prinsip psikologis yang ada kurang terhubungkan. Nah, selanjutnya yaitu ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum yang lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema masyarakat. Menurut mereka, pendidikan ini bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama melalui interaksi. Melalui kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Nah,
Theodor Bremel pada awal tahun 1950-an menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Nah, dalam masyarakat demokratis, seluruh masyarakat harus ikut serta dalam perkembangan dan pembaharuan masyarakat. Untuk melaksanakan hal itu, sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membantu individu mengembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial. Nah, selanjutnya ada desain kurikulum rekonstruksi sosial. Ciri dari desain kurikulum ini adalah yang pertama asumsi, yang kedua masalah-masalah sosial yang mendesak, yang ketiga pola-pola organisasi, dan selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama tujuan dan isi kurikulum, yang kedua metode, dan yang ketiga evaluasi. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum ini antara lain melibatkan yang pertama survei kritis terhadap suatu masyarakat, yang kedua studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi sosial, yang ketiga studi yang melihat hubungan ekonomi lokal, nasional ataupun internasional, yang keempat uji coba kaitan praktik politik dengan perekonomian, yang kelima berbagai pertimbangan perubahan politik, dan yang keenam pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, beranjak ke kurikulum yang terakhir, yaitu kurikulum teknologi. Nah, di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, kaset atau video pembelajaran. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis masalah kurikulum. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas, program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum teknologis. Yang pertama ada tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua ada metode. Nah, metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap rangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Nah, selanjutnya ada organisasi bahan ajar. Organisasi bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi tetap diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi dilakukan pada akhir pelajaran suatu unit ataupun semester. Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberi kontribusi mengenai keaktifan instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada kelemahan kurikulum teknologi. Nah, kelemahannya yaitu kurangnya perhatian pada penerapan dinamika advokasi. Model teknologi ini hanya menekankan pengembangan efektivitas produk saja, sedangkan perhatian untuk mengubah lingkungan yang lebih luas seperti organisasi sekolah, sikap guru, dan cara pandang masyarakat itu sangat kurang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.